Nomor 4, dalam kajian hukum Islam ada yang disebut dengan hukum talifi dan hukum wa'di. Yang pertama, hukum talifi ialah kitab atau firman Allah yang berhubungan dengan segala perbuatan para mukallaf baik atas dasar ijtihad atau dasar-dasar takhir. Dengan demikian, hukum talifi ialah yang dituntut melakukannya atau tidak melakukannya atau dipersilakan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Kitab Allah yang mengandung tuntutan seperti dalam firman Allah yang artinya, "Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Ayat ini mengandung tuntutan untuk memenuhi janji, di samping itu ada lagi tuntutan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Seperti dalam firman Allah yang artinya, "Dan janganlah kalian mendekati zina." Adapun pembagian hukum talifi, yang pertama yaitu wajib, yaitu tuntutan secara pasti dari syar'i untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang artinya, dirikanlah olehmu sholat dan tunaikanlah zakat. Yang kedua, sunnah, perbuatan yang dituntut melakukannya namun tidak dikenakan siksa bagi yang meninggalkannya, seperti perbuatan sunnah yang menjadi pelengkap perbuatan wajib, misalnya azan, sholat berjamaah, sholat hari raya, berkorban, dan berakikah. Yang ketiga, haram, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti seperti membunuh jiwa seseorang. Yang keempat, makruh, ialah tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti, mengubah-ubah, yaitu kitab Allah yang mengandung pilihan antara perbuatan atau tidak berbuat. Yang kedua, yaitu hukum wa'di. Hukum wa'di adalah hukuman yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung persyaratan sebab atau mani. Para ulama usul fikih mengatakan bahwa hukum wa'di itu ada 5 macam. Yang pertama, sebab, yaitu sifat yang nyata dan dapat diukur yang dijelaskan oleh nas Al-Quran atau sunnah bahwa keberadaannya menjadi petunjuk bagi hukuman. Syara artinya keberadaan sebab merupakan pertanda keberadaan suatu hukum. Misalnya, tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Yang kedua, syarat, ialah suatu yang menyebabkan adanya hukum dengan adanya syarat, dan bila tidak ada syarat, maka hukum pun tidak ada. Seperti pembunuhan yang dapat dijatuhkan hukuman qisas. Yang ketiga, mani, yaitu sifat yang nyata yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab, seperti hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan menyebabkan terdirinya hubungan kewarisan. Yang keempat, syad dan batil lafaz. Syad dapat diartikan lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Yang kelima, aziman dan ruksyah, adalah hukuman yang disyaratkan Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyaratkan Allah, sehingga seluruh makhluk wajib mengikuti sejak hukum tersebut disyaratkan.